Judulnya tentang persahabatan bulan dan bintang. Wow, persahabatan bulan dan bintang. Berarti kamu kayaknya besar mau keluar angkasa. Mau? Wow, dia mau keluar angkasa. Mantap. Atau kamu mau keluar dari ruangan ini sekarang juga? Mau? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini kita akan belajar tentang, bukan cuma belajar, tapi berdiskusi, berbincang-bincang tentang pendidikan, prestasi, motivasi, dan masih banyak lagi. Intinya semua yang di sini dapat memberkati kalian yang di rumah sana. Mari sama-sama kita tepuk tangan yang bintang tamu. Ini dia anak-anak dari SD Kristen Tunas Gloria. Sekali lagi tepuk tangan lagi. Ada dua cowok ganteng, betul kan? Bikin muka ganteng. Oke, sudah bikin muka jelek. Oke, bikin muka cantik. Oke, ada dua cowok ganteng dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ada 6 cewek cantik. Lihat sana dan bilang hai. Hai. Sebelum kita mulai, mari sama-sama bilang, mari kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita mulai. Tepuk tangan lagi. Nah, ini mereka dari yang tadi saya sudah bilang, mereka dari SD Kristen Tunas Gloria. Anak-anak ini kelas berapa? Nama siapa? Kenapa mereka harus ada di sini? Saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu atau tahu? Tidak. Masa host tidak tahu kalau kalian ada di sini? Nah, sekarang kita perkenalan nama dulu ya. Kasih tahu nama kalian dan kelas ya. Silakan, mulai dari kamu. Halo, perkenalkan nama saya Gian Beatrix Marlin Kesiwarisa, biasa dipanggil Gian. Saya kelas 6B. Gian 6B. Halo, perkenalkan nama saya Diristiani Elizabeth Runte Sopaba, biasa dipanggil Elis. Saya dari kelas 6B. Oke. Itu handphonenya siapa? Kasih kecil dulu. Oke, next. Halo, perkenalkan nama saya Petra Novus, saya dari kelas 6B. Saya biasa dipanggil Eta. Oke, Eta. Next. Halo, perkenalkan nama saya Joanne, biasa dipanggil Joanne dari kelas 6A. Joanne biasa dipanggil Joanne, bukan Joanne biasa dipanggil Boy. Boy. Joanne 6A, mantap. Berikut lagi. Halo semua, perkenalkan nama saya Rusimino Lutefa, biasa dipanggil Yabes dari kelas 6B. Yabes. Yabes. Berikut. Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Elizabeth Mone, biasa dipanggil Grace dari kelas 6B. 6B. Kita tepuk tangannya harus 8 kali ya, ini baru 6 kali. Berikut. Halo, perkenalkan nama saya Sharon Gracia Lovida Maledo, biasa dipanggil Sharon, saya dari kelas 6B. 6B juga, Sharon. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Glorifia Devia Meda, biasa dipanggil Gio yang paling ganteng di kelas 6B. Oke. Mantap. Dan kalian semuanya anak-anak yang hebat. Kenapa Mr. Ever bilang kalian anak-anak yang hebat? Karena ada satu alasan. Ini ada asap ya. Nah, ini dia. Mana kasih tunjuk buku kalian? Nah, ini dia hasil karya anak-anak yang duduk di sini. Ya, anak-anak yang duduk di sini, mereka membuat sebuah buku, tunjukkan kepada kamera, ya. Ini dia buku mereka dengan judul apa? Ketika si kecil berimajinasi. Ketika si kecil berimajinasi. Waktu dulu Mr. Ever kecil seperti kalian, Mr. Ever tidak bisa buat sebuah buku. Ya, palingan catat, palingan robek kertas, bikin pesawat, bermain. Atau waktu hujan robek kertas, bikin perahu, makan. Makan, taruhnya ke api. Tidak bisa bilang air. Itu Hanya contoh. tepuk tangan lagi. Nah, ketika si kecil berbicara, ketika si kecil berbicara, berimajinasi,
ini ada banyak sekali imajinasi mereka di sini. Betul kan? Betul. Ada berapa kira-kira di sini? Ada 11. Terus yang lain mana? Kan ini berapa? 8. Yang lain mana? Ini Oh, lagi izin, tidak sempat hadir, ada sakit, izin dan lain sebagainya. Intinya dalam buku ini ada 11 cerita yang luar biasa. Masing-masing yang penulisnya kan? Ya. Sekarang cerita, judul tulisan kalian itu apa? Mulai dari kamu. Judul Yang kuat dong. Judulnya gara-gara lalai. Gara-gara Lalai. lalai. Bukan gara-gara kecoa ya? Nah, gara-gara lalai. Kenapa lalai? Karena ia tidak menjaga hewan yang dititipkan oleh temannya. Iya, itu siapa? Ana, Ana itu siapa? tokoh di dalam cerita. Toko. Jadi ada toko Ana ya. Setahu Mr. Ever, toko itu ada toko matahari, toko A, toko B. Itu apa? Nah, lanjut lagi. Punya kamu tentang apa? Di dalam ketika si kecil berimajinasi. Dia berjudul ini Pemimpin Semut yang Bijaksana. Wow, pemimpin semut yang bijaksana, keren. Itu pemimpin semut itu memang seekor semut yang jadi pemimpin atau ada binatang lain yang jadi pemimpin? Semut. Semut apa? Semut hitam. Semut hitam, bukan merah. Merah bagi. Oh, merah bagi. Kenapa merahnya gigit? Sebenarnya semut hitam bisa gigit kan? Bisa, tapi yang besar. Sebenarnya semut itu punya gigi tidak? Punya. Semut punya gigi tidak? Punya. Betul. Mungkin. Cara di Google, semut ada gigi sonde? Ada. Pernah lihat? Nah, harus pakai pembesar ya. Kamu Kisahnya tentang yang kuat. judulnya Tikus dan Gajah. Judulnya Tikus dan Gajah. Wow, judulnya sangat menarik. Gajah yang besar dan tikus yang Kecil. Ulang. Tikus yang Kecil. Di sini siapa yang takut tikus? Saya. Betul, kamu takut tikus. Ini yang tikus. Tikus yang gajah dan Tikus. itu mereka berdua bagaimana tuh? Itu mereka berdua saling menolong, tapi gajah meremehkan begitu. Tikus Gajah yang kecil, yang apa? yang kecil. Nah, gajah meremehkan tikus yang kecil. Iya. Oh, karena mungkin lihat badannya gajah kan? Besar. Siapa yang melawan saya? Saya besar, ya toh? Ya. Artinya bahwa tidak boleh saling meremehkan ya. Lanjut kamu. Judulnya tentang persahabatan bulan dan bintang. Wow, persahabatan bulan dan bintang. Berarti kamu kayaknya besar mau keluar angkasa. Mau? Wow, dia mau keluar angkasa. Mantap. Atau kamu mau keluar dari ruangan ini sekarang juga? Mau? Oh, tidak mau. Kalau kamu mau keluar dari ruangan ini sekarang juga, Pak akan usir kamu sekarang. Oke, punya kamu tentang apa? Untuk cerita saya ya ini cukup special edition. Oh ya? Nah. Cerita saya ini tentang monster COVID-19. Wow, monster COVID-19. Itu bagaimana tuh? Itu tentang pandemi. Jadi semuanya berawal dari seorang pemuda yang ada di kota Cina. Dan ya, kalau mau tahu tunggu di buku. Oh, Beli bukunya. mantap. Intinya bahwa itu monster apa? COVID-19. Mana wajah kamu sih? Mana wajah? Oh ya. COVID-19 memang monster. Memang ukurannya kecil tapi dia tuh punya dampak yang besar. itu monster. Kamu? Kucing yang malang. Kucing yang Malang. Seperti tadi Mr. Ever bilang kan, ada kucing yang pagi, kucing yang siang dan kucing yang Malang. apa? Itu malang. Malam. Oh, Mr. Ever salah. Mr. Ever pikir itu yang malam. Kucing yang malang. Kenapa dia malang? Karena ibu saya membuangnya. Karena ibu kamu. Membuangnya, jadi saya membuat cerita. Ibu kamu sekarang di mana? Di rumah. Apakah kamu marah? Tidak juga, besoknya ambil kembali. Oh, besoknya dia kembali.
Ya, dia cuman malang satu malam, ya kan? Malangnya satu malam. Berikut. Rang-rang yang berulah. Rang-rang itu apa ya? Semut. Semut rang-rang yang berulah. Ulahnya apa? Ulahnya mengadu domba. Oh, dia membuat masalah. Ini sama ini. Ayo. Nah, itu namanya. Oh, jadi dia suka berulah, membuat masalah. Astaga, naga makan mangga. Kamu berikut. Cerita ini tentang pengalaman yang tak terlupakan. Wow, sama-sama bilang. Wow. Tak terlupakan itu apa? Itu pengalaman yang pas PPA di hari libur. Apa? Dia pergi ke PPA di hari libur sama-sama. 1, 3. Apa? Wah, ini menurut Mr. Ever kayaknya dia mimpi di siang Hari. Di siang hari, makanya waktu bangun kaget. Mandi cepat pergi ke PPA. PPA itu mungkin ada yang tidak tahu, PPA itu adalah pusat pengembangan anak. Ya, itu tempat kumpulnya anak-anak dan mereka saling beribadah, belajar dan sebagainya kan? Iya, Pak. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita tepuk tangan yang paling meriah lagi. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau buku ini adalah kumpulan daripada imajinasinya anak-anak. Jadi kalau tidak salah ya, 11 imajinasi yang tertuang dalam buku ini. Dan pastinya pengerjaan mereka sangat sulit juga. Sulit kan? Sulit. Tidak gampang kan? Iya. Tidak kalian bim salah bim jadilah cerita. Tidak seperti itu kan? Tidak. Nah, cerita masing-masing dulu. Alasan kalian tulis cerita itu. Kenapa saya harus tulis gajah sama semut? Kenapa tidak kambing sama gajah sama apa? Tikus. Kenapa tidak kambing sama ayam? Gitu. Alasan kalian tulis cerita itu kenapa? Mulai dari Gio. Ini saya dapat inspirasi untuk menulis cerita monster COVID-19 itu dari pandemi dan vaksin. 3 merek vaksin. Ada Sinovac dan teman-teman lainnya. Itu alasan kamu. Ya. Sebenarnya kamu mau bilang kepada orang-orang supaya bahwa monster itu sebenarnya tidak ini ya, atau bagaimana? Monster itu tidak nyata, tapi monster yang paling kejam sudah datang ke bumi. Apa itu? Corona. Oh, corona. Virus. Tapi Mr. Evan mau kasih tahu kamu, kita sudah menang dari corona. Betul tidak? Sudah. Siapa di sini yang sudah vaksin? Semua kan sudah vaksin? Iya, vaksin itu berguna untuk melindungi tubuh Kita. kita. Contoh kalau hujan, kita pakai mantel. Kalau kita naik motor, kita harus pakai Helm. untuk melindungi Kepala. botak kita. Kalau kita, nah, kamu alasan kamu menulis tentang apa namanya tadi? Kucing kemana? Kucing yang malang. Kenapa? Ini cerita kisah nyata dari saya mendapatkan kucing, terus mama saya marah gara-gara masuk ke kamar, mama saya membuangnya. Saya menangis histeris. Besoknya hari Minggu pulang gereja. Kita cari kembali kucing, dapat bawa pulang. Wow, mantap. Ternyata Sharon ini penyayang tumbuhan. Penyayang hewannya? Ya, bukan tumbuhan. Oh ya. Penyayang binatang. Ya, bisa juga. Oke, dia penyayang kucing ya. Selain kucing kamu suka apa? Anjing. Selain anjing kamu suka apa lagi? Bebek. Kamu tidak suka dia ya? Maksudnya dia Grace. Dia perempuan. Ya, kan kamu suka berteman. Ya kan? Besti. Berapa lama kamu tulis, kamu persiapan untuk tulis buku itu? 1 minggu. 1 minggu. Ya. Wow. Punya kamu berapa lama? Ini 2 minggu. 2 minggu. Berikut. Alasan kamu tulis rang-rang yang berulah. Yang pertama hanya cuma lihat. Yang kuat. Nah. Yang pertama cuma lihat hanya semut yang lewat-lewat, sakit nih kepikiran. Pas kisahan, pas lagi nyata-nyata nih, lagi bermain, lihat semut lewat. Terus Ya tulis cerita sendiri. langsung tulis cerita. Pikir-pikir tulis, karena ada perangkai kata-kata kalau cerita. Itu cerita tentang apa?
Ini semut merah dengan semut hitam yang bersahabat, terus ada semut rangan yang datang kasih hancur mereka punya persahabatan. Hancur mereka punya persahabatan. Astaga, apakah di sini ada di antara kalian yang suka menghancurkan persahabatan orang lain? Tidak. Ada? Tidak. Ada yang pernah marah di sini? Pernah. Yang pernah marah angkat tangan. Yang pernah marah dengan temannya. Yang pernah jujur ya, yang pernah adu domba. Jujur. Yang pernah mengolok teman. Jujur. Nah, sebenarnya itu tidak baik ya. Oke. Berikut punya kamu. Ini cerita nih pas beta tulis, nah beta pikir-pikir cerita yang menarik tuh pas beta punya pengalaman yang ini memalukan. Memalukan? Memalukan itu seperti apa? Ya kayak tadi yang beta bilang ini beta PPA pas hari libur tuh Pak. Astaga, dan itu sangat memalukan kan? Wow, dia pergi ke PPA, ke tempat belajar, tapi itu pas hari libur. Bagus juga. Kita kalau cerita pengalaman kita kepada orang lain itu bagus, supaya orang lain terus mengingat ketong kan bahwa aduh ini anak nih dulu dia seperti ini, betul kan? Ya. Nah, punya kamu. Alasan kamu tulis tentang apa? Ini gara-gara lalai. Gara-gara lalai itu seperti apa? Itu karena Yang mengingat. kuat. Itu karena Nah, mengingat dulu punya musang tapi sudah mati. yang kuat Itu karena mengingat dulu punya musang tapi sudah mati. pernah punya musang ya? Musang itu seperti apa ya? Musang kayak kucing bukan? Bukan. Pokoknya Mr. Ever belum lihat musang secara langsung. Kayak belum pernah lihat kayak juga. tupai. Kayak tupai ya? Beda. Tapi beda. Beda sedikit. Oh, mantap. Jadi musangnya bagaimana? Jadi dia dititipkan ke temannya, tetapi teman dari si John tidak Oh, ada toko di situ. Ya. tidak menjaga Oh. musang tersebut dengan baik. Akhirnya musang itu lari. Tidak, sakit. Sakit. Ya. Terus dibawa ke rumah sakit. Tidak. Oh, tidak. Terus Setelah itu dari situ John tidak mau lagi berteman dengan Anna. oh, gara-gara Ana membiarkan kucing itu ya, tidak merawatnya. Musang. Kucing. Membiarkan gajah itu ya. Oh, musang. Ana tidak peduli sama musang itu, akhirnya kamu marah si Ana ya? Iya. Betul ya? Astaga. Lanjut, punya kamu. Jadi pas saya Yang kuat. mau tulis cerita itu tiba ada semut yang lewat. Jadi saya berpikir untuk mau tulis cerita semut. Jadi tentang semut. Semut apa tadi bilang? Ini pemimpin semut yang bijaksana. Kenapa kamu bilang pemimpin semut yang bijaksana? Kenapa semut itu bijaksana? Karena dong ini selalu kompak kalau mengerjakan sesuatu. Betul? Betul. Keren, tepuk tangan. Mr. Ever pernah lihat waktu pernah di rumah makan, terus ada kan biasa kalau makan buru-buru kan, Iya. biasa yang jatuh apa? Nasi. Piring. Biasa yang jatuh ada nasi sedih 1, 2, 3, ya ada yang jatuh. Waktu jalan lihat kembali ternyata nasinya bisa jalan. Ya, awalnya kan lihat dari jauh kan, kok nasi bisa jalan? Ternyata ada yang lagi mengangkat Semut juga nasi sangat itu. kuat. Nah, yang angkat juga bukan cuma satu, ada banyak. Mereka saling membantu. Itu hebatnya semut, baru jalannya mereka juga harus Berbaris. berbaris. Baru ketemu sama semut yang lain harus Bacium. ya bisa dibilang begitu, saling menyapa ya. Mereka saling memberikan info. Ada di sana ya. Nah, ada di sana. Nah, gitu. Punya kamu Nah, jadi waktu Ade lagi nonton HP tentang ini nama-nama hewan, yang keras. beta pilih 2 yaitu tikus dengan gajah. Tikus dengan gajah. Iya. Karena ini gajah yang besar dan tikus yang kecil, tapi sama-sama menolong begitu. Sama-sama menolong. Ya, Terus ya pokoknya gajah tuh meremehkan tikus yang kecil, tapi ternyata tikus tuh bisa menolong juga. betul kan? Betul. Wah, keren.
Artinya bahwa Tuhan ciptakan semuanya yang di bumi ini, mau itu manusia, mau itu tumbuhan, mau itu binatang, semuanya itu punya tujuan dan punya manfaat juga, ya kan? Ya. Contohnya gajah. Gajah itu contoh dia bisa angkat apa ya, beban yang berat, ya kan? Gajah juga punya postur tubuh yang besar. Tapi mungkin dia tidak kuat sama si yang paling kecil lah, si semut. Kalau semut masuk di dalam kuping, bagaimana cara ambilnya? Gajah bisa? Gajah pasti tidak bisa ambil semut yang ada di dalam kupingnya. Itulah masing-masing orang, manusia, tumbuhan, hewan atau semua makhluk hidup yang tadi punya fungsinya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Keren kamu. Lanjut. Waktu pertama kali berceritakan Yang keras. di TK kan. Lanjut. Terus lihat sekeliling tembok kan ada Tembok yang mana? tembok TK. Oh, tembok TK. Ada bulan dan bintang dengan planet-planet yang lain. Oh, di sana dulu. Iya Pak. Itu bukan TK, itu SD. TK Pak. Di sini. Oh, di sini. Oh. Jadi berpikir ya langsung tulis. Langsung tulis. Iya. Tidak gambar. Oh, langsung tulis cerita tentang. Persyaratan berada yang bintang. Wow, mantap. Persahabatan bulan dan bintang. Apakah kamu suka mereka? Maksudnya senang menulis tentang bulan dan bintang? Senang Pak. Senang ya. Siapa di sini yang suka lihat bintang atau bulan malam hari? Keren ya. Kalau kita lihat bulan atau bintang di malam hari rasanya, aduh, plong, ya kan? Nah, bagaimana? Masukin status. Status. Nah sekarang, kamu punya berapa lama tulisnya? 2 minggu. 2 minggu juga punya kamu? 2 minggu. 1 minggu. 1 minggu? 2 minggu? 1 minggu. 1 minggu lebih? 2 minggu. 2 minggu? 1 minggu. 1 minggu? 2 minggu. 2 minggu dan rata-ratanya ya ada yang 2, ada yang 1 ya, tapi itu semua usaha kalian. Mantap. Nah sekarang nih, orang-orang yang di luar sana mau tahu juga, ketika kalian tulis buku ini pasti tidak mudah kan? Ambil pulpen atau pensil langsung cak dan akhirnya jadi tulisan. Tidak seperti itu kan? Pasti ada tantangannya. Perwakilan saja, siapa yang mau kasih tahu nih tantangan apa terberat ketika menulis buku? Siapa nih? Coba Gio. Jadi terkadang ada kayak kehabisan ide, harus tanya sana sini. Enaknya ini gimana nih tulisnya? Oh begini. Terus terkadang kalau salah tulis harus hapus. Kalau terjadi ulang-ulang kali pasti langsung ngerobek aja, sluk gitu. Begitu, Ya. itu tantangannya. Iya. Tidak ada gangguan yang lain? Ada sih. Tidak, dia. Nah. Ada sih gangguannya kayak aduh capek harus istirahat, tunggu, harus kasih selesai. Tapi aku mau istirahat, harus selesain gitu. Oke. Itu halangan, itu kayak Itu tantangannya ya. Iya. Mantap. Perwakilan dari yang cewek lagi siapa? Tantangan dalam menulis buku. Saya. Jangan malu-malu, jangan saya gitu. Jangan malu-malu. Lanjut. Jadi tantangan itu kayak Yang kuat. kalau tulis di rumah tuh kayak keluarga ribut, tidak konsen gitu. Kamu mau konsen ya? Iya. Itu pilih goa, tahu goa? Konsen. Itu di goa itu konsen, pasti konsen. Atau di hutan. Itu pasti kamu konsen. Jadi kamu terganggu ya? Iya, terganggu. Satu lagi yang mau kasih ini nih, ceritakan tantangan yang paling besar ketika menulis buku nih. Kamu silakan. Yang kuat. Ganti-ganti cerita. Ganti-ganti cerita. Buat cerita yang ini kurang bagus, buat lagi yang baru, kurang bagus, buat lagi. Itu kenapa? Jadi buat cerita yang dulu buat cerita yang satu, tapi karena kurang bagus dan kurang baik jadi ganti lagi. Jadi ganti lagi ya. Iya. Artinya kamu harus kasih yang terbaik kan? Kasih yang terbaik. Mungkin sampai di pertengahan, aduh kepala saya sudah sakit dan saya harus ganti lagi cerita yang luar biasa lagi. Betul kan? Dan intinya bahwa walaupun kalian ada tantangan yang besar,
ada mungkin rasa bosan juga. Tadi yang bilang tulis selama 2 minggu, berpikir nih, berimajinasi, bagaimana ya si gajah, bagaimana ya ini semut, bagaimana ya bulan dan bintang, ya kan? Dan akhirnya waktu menulis kalian begini, Mr. Evar berpikir bahwa kalian itu sudah dikasih oleh Tuhan hikmat yang besar, betul kan? Hikmat yang besar sehingga kalian bisa menulis buku yang luar biasa ini. Banyak orang yang tidak bisa seperti kalian, percaya tidak? Percaya. Percaya, banyak orang yang tidak bisa seperti kalian. Kalau kalian bisa menulis buku ini, itu artinya bahwa kalian anak yang hebat. Bilang ke samping kiri kanan, kamu anak hebat. Kamu anak hebat. Nah, tepuk tangan dulu. Untuk otomatis kalian sudah jadi seorang penulis buku ya. Seorang penulis buku yang keren. Ini kan tulisan kalian yang pertama kan? Apakah mau lanjut nanti? Ya. Ada yang sudah punya persiapan untuk tulisan berikutnya? Punya. Kamu sudah punya? Wow, kamu sudah? Yang sudah punya angkat tangan. Boleh kasih tahu judulnya saja. Boleh kasih tahu judulnya saja kepada yang di luar. Di luar, kepada yang di rumah. Judulnya saja. Belum ada judul? Ini rencananya sih, ini masih prototipe ya, dia punya judul. Tapi yang pasti itu untuk prototipe judulnya itu perang. Perang? Ya. Wow, perang. Berikut. Siapa kamu? Kamu dulu. Hari yang sangat buruk. Hari yang sangat buruk, bad day. Right? What a bad day. Kamu. Gara-gara berampas mainan. Gara-gara rampas mainan. Siapa yang rampas? Ini teman yang pasti. Teman kok kamu. Iya dia. Oke. Lanjut, siapa lagi yang punya cerita? Kamu. Hari libur. Hari libur. Berikut. Hari yang sangat menyenangkan. Berikut hari lah pastinya. Hari libur, hari menyenangkan, hari apa? Ini waktu. Waktu yang hari. Waktu yang apa? Tentang kita harus apa waktu. Oh, punya tentang iya, gunakan waktu dengan bijak mungkin ya. Lanjut. Pengalaman menyenangkan saat bersekolah. Oh, saat bersekolah. Emangnya waktu bersekolah tidak ada yang menyenangkan ya? Pasti ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Kalau Mr. Ever tuh pengalaman yang tidak menyenangkan waktu sekolah itu adalah kalau mau ke sekolah pas musim hujan. Iya kan? Aduh, itu kalau pas musim hujan. Aduh, kita sepatu harus basah, ya kan, dan lain sebagainya. Oke. Buku ini sudah diperbanyak? Sudah lihat ke sana. Buku ini sudah diperbanyak? Sudah ya. Jadi bisa tidak orang-orang di luar sana beli? Bisa. Kalau mereka beli, kalau mereka mau baca, kalau mereka mau beli, kira-kira buku ini ada di mana? Di sini. Di sekolah. Di sekolah. Oh, di sekolah ya. Oke, untuk para penonton semuanya, buku tentang Ketika Si Kecil Berimajinasi ini sudah diproduksi dan ada di SD Kristen Tunas Gloria. Bagi yang mau pengen untuk membaca cerita ini, mungkin orang tua kalian atau saudara-saudara kalian atau keluarga besar kalian mau baca, atau yang di rumah juga yang mau baca, ayo buruan nih. Kita cetak untuk perdana berapa, Pak Lanton? Berapa? Ada 100 buku saja. Jangan sampai ketinggalan dengan cerita-cerita yang luar biasa. Ini depannya ya, Ketika Si Kecil Berimajinasi. Belakangnya ini ada foto para penulis ya. Oke ya. Oke. Jadi sudah ada yang mau disampaikan sesuatu dulu? Tidak ada? Atau pesan buat yang di rumah untuk semangat menulis? Siapa yang mau mewakili? Saya mewakili. Ya, untuk silakan. kamu. Supaya teman-teman kalian yang di rumah bisa semangat dalam menulis buku. Silakan. Teman-teman, saya harap kalian itu terinspirasi dari kisah kita. Dan saya mewakili untuk para cowok, terutama anak-anak. Dan saya harap kalian bisa mengambil sesuatu dan pelajari dari podcast malam ini. Oke, dari tayangan ini ya. Ya. Nah, jadi ada juga yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Jadi sekian dulu. Artinya bahwa buku ini sangat luar biasa, dan kalau umur-umur kalian ini kadang-kadang ada yang malas, ada yang tidak suka belajar dan sebagainya, tapi kalian memilih untuk menulis buku, ini keren ya.
Bagi para orang tua dari ke-11 anak dan yang ke-8 anak yang sudah hadir di sini, ini keren. Kembangkan terus anak-anak ini bisa menjadi penulis besar di Kupang, NTT, Indonesia, luar negeri, luar angkasa. Ketemu sama bintang, sama Bulan. sama mata. Hari. Ya, jadi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk juga menonton sampai selesai ya video ini. Dan akhir kata, saya Verlese. Saya Gian. Saya Elis. Saya Eta. Saya Jone. Saya Pres. Saya Grace. Saya Sharon. Saya Gio. Dan kami semua mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus Mari.